aturan Pak. Mari kita masuk dalam doa persiapan untuk menyerahkan ibadah live streaming pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ucapan syukur kami haturkan kehadirat-Mu pada malam hari ini, bahwa kami satu persatu dari kediaman kami masing-masing boleh datang ke tempat ini untuk menyelenggarakan ibadah live streaming yang kami tujukan untuk kemuliaan nama Bapa. Namun Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami masih banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, bahkan dosa kami. Untuk itu kami mohon pengampunan terlebih dahulu, dan kami mohon satu demi satu kami dilayakkan, sehingga ibadah ini dalam tuntunan pimpinan penguasaan Roh Kudus kami serahkan baik Pak Edi Mulyono, Pak Dwi Cahyono, demikian juga kami serahkan Mbak Dina, juga kami serahkan pendukung yang lain yaitu Mbak Lili, Mbak Ana, demikian juga Mas Hadi, Koko Hasani, dan semua yang mendukung untuk multimedia, baik itu Ageng, Aveng, dan juga Nathan. Demikian pula peralatan maupun listrik dari PLN yang digunakan, serta kami semua yang keinginan kami adalah untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semuanya dan jauhkan dari segala yang jahat, sehingga pelaksanaan ibadah ini akan boleh terlaksana oleh karena tuntunan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kami yang ada di sini maupun terlebih yang di rumah bisa menikmati sajian rohani yang sungguh menguatkan iman percaya dan mendekatkan kami kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembagian tugas pelayanan dalam ibadah malam hari ini, doa pengakuan dosa nanti Ibu Dina, doa pembukaan Ibu Lili, doa syafaat penutup Bu Ana, kemudian pembacaan firman dari Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, nanti Pak Edi yang akan membacakan. Demikian. Shalom Alaihim Bisen Yesua Hamasya. Kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai kehidupan kita sampai pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita bangun ibadah ini untuk keagungan nama-Nya. Bersama saudara-saudara kita di rumah, kita puja dan puji nama-Nya. Kita angkat satu pujian, Ku naik ke Gunung Sion, nomor 367, ayat 1 dan 3.
berkenan menyertai kehidupan kita dari waktu ke waktu. Namun kita sering mendukakan hati Tuhan. Banyak hal kita tidak mampu melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, pada ini biar berkenan, mari kita koreksi diri dan kita serahkan dosa-dosa kita. Melalui Kidung Jemaat nomor 29, di muka Tuhan Yesus kita serahkan dosa-dosa kita. Saudaraku, bila kita benar-benar menginsafi akan salah dosa kita dan pasrah berserah, mari kita mau ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing hingga di malam ini. Bapa memperkenankan kami untuk menyatukan hati di dalam beribadah. Tuhan Yesus, namun sungguh hidup kami ini tidak layak di hadapan Bapa. Kami banyak dosa dan salah dan pelanggaran yang senantiasa kami perbuat. Di malam ini ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu. Ampunkanlah ya Bapa akan segala dosa-dosa kami ini, sehingga kami bisa layak untuk menghadap hadirat-Mu dalam ibadah. Bapa, terima kasih atas pengampunan yang telah Bapa berikan kepada kami. Amin. Bila kita dengan sungguh menyerahkan dosa kita, Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun pasti mengampuni kita. Oleh karena itu, mari dengan rasa syukur kita akan dan hormat kita akan masuk dalam ruang Maha Kudus.
hadapan Yang Maha Kudus. Kita puji dengan riang bersama malaikat di surga. Masuk dalam doa pembukaan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas pengampunan dosa yang telah Bapa berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini Bapa layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu di dalam kami membangun ibadah. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hamba-hamba Bapa yang memimpin ibadah kami pada malam hari ini, Bapak Dwi Cahyono, Bapak Edi, juga Bapak Gunawan. Kiranya Roh Kudus menguasai setiap hamba-Mu ini, dan juga yang turut ambil bagian di dalam pelayanan, baik pembacaan firman juga perenungannya, juga doa syafaat. Kiranya Roh Kudus juga menguasai saudara-saudara kami semua, sehingga apa yang terjadi adalah kehendak Bapa. Dan kami menyerahkan ruangan tempat kami beribadah. Jika ada kuasa jahat, kuasa gelap, Bapa singkirkan semuanya, sehingga Roh Kudus yang menguasai tempat kami, juga ruangan hati kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Namun demikian, mari kita siapkan hati kita dengan segala permohonan. Kita angkat pujian, isilah Tuhan, bejana hidupku. 286. Itulah kerinduan kami, Bapa. Kami mendapatkan kelegaan dalam setiap langkah kehidupan kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu itulah roti kehidupan kami, sehingga kami kuat dalam menjalani kehidupan ini untuk mengiring Tuhan Yesus. Pak Dwi yang akan menyampaikan perenungannya, kami mohon Roh yang kudus, penuh hikmat, berkenan Bapa curahkan kepadanya,
sehingga kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki. Segala kebodohan, ketidakmampuan kami menyerap, Bapa singkapkan jauh-jauh dari kehidupan kami, sehingga apa yang Bapa taburkan malam ini sungguh menjadi kelegaan bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa seraya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, kita akan menerima anugerah firman dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 demikian, berjudul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian sabda Tuhan. Salam aleihim bisem Yesua Hamashiach. Amin. Salam bisem Yesua Hamashiach. Saudaraku kekasih Kristus, baik yang di tempat ibadah ini maupun yang berada di rumah masing-masing, kita sangat bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, di mana kesempatan ini kita diperkenan untuk kembali bersekutu walaupun melalui media online ini. Dan kita menyiapkan diri untuk menerima pengajaran tentang firman Allah. Firman Allah malam hari ini berbicara tentang menyimak pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Ya, menyimak pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Saudaraku, masih segar dalam ingatan bahkan hati kita, ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, kita umat Kristiani di seluruh dunia bersukacita memasuki hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, yang merupakan pesan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Di antaranya seperti yang kita bacakan barusan ini, ya, di ayat 2, monggo diulang kembali Bu Dina, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini pesan yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum Ia meninggalkan orang-orang percaya dan para murid. Bahkan sebenarnya sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan, hal ini sudah disampaikan kepada para murid, bahwa Ia akan meninggalkan mereka untuk menyiapkan tempat di surga, ya, bagi kamu, ya, bagi. Namun saudaraku, begitu terbatasnya, ya, kemampuan para murid pada waktu itu, sehingga sama sekali tidak nyantol ini firman ini. Kalau mereka memahami firman ini,
tentu ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus sedang mati, tidak akan bingung ya, seperti anak ayam kehilangan induknya. Karena dia sudah berpesan nanti akan kembali ke surga untuk menyiapkan tempat. Hanya sayang ya, para murid seringkali memperhatikan, meneliti firman itu berdasarkan ya kemampuan akal pikirannya sendiri. Sehingga firman ini tidak dipahami sama sekali. Tetapi barulah setelah benar-benar Tuhan Yesus akan naik ke surga ya, di Bukit Zaitun pada waktu itu, murid baru ingat bahwa ternyata dulu itu Tuhan Yesus sudah pernah berpesan ya bahwa dia akan kembali ke surga untuk menyediakan tempat. Dan sungguh hal ini kesukaan bagi kita, saudara, bahwa ternyata Kristus datang ke dunia itu ya, setelah menyatakan, membuktikan karya penyelamatannya, dia kembali menyatu dengan Allah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita. Tentu hal ini merupakan kesukacitaan ya, sekaligus membuat kita sadar ya, bahwa sesungguhnya ya, rumah kita ini bukan di dunia ini ya. Rumah kita di dunia ini hanyalah menumpang ya. Dan kesadaran inilah yang memberi pengharapan ya, ketika kita masih dalam perjalanan di dunia ini. Kita ingat terus bahwa dunia ini bukan rumahku, ini hanya sebagai proses aku berjalan menuju tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Sehingga ini menjadikan hidup kita ini lebih berhikmat dan lebih berwaspada. Itu pesan yang pertama. Lalu pesan yang kedua yang perlu kita catat, monggo Bu Lili, di ayat yang ketiga ya. Tadi ayat 14 ayat 3. ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa ya penyataan Tuhan Yesus ini, bahwa pada saatnya nanti Yesus yang sudah tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani ini akan kembali ke dunia ini untuk menjemput kita. Itu rancangan dia seperti itu, menjemput semua orang yang mau. Nah, ini sangat indah, saudara. Ya, dalam kehidupan dunia yang semakin tidak menentu ini, Tuhan Yesus berpesan, nanti aku akan datang lagi ke duniamu ini untuk menjemput kamu ya ke rumah yang sudah kusediakan bagi kamu. Sungguh ini pengharapan yang luar biasa bagi kita, saudaraku ya. Nah, sekaligus mengingatkan ya, membuat kita lebih mawas diri ya. Apakah perjalanan hidup kita sekarang ini ya tetap mengingat bahwa kita ini orang yang sedang menumpang ya. Mengingat bahwa kita ini sedang dalam proses mau dijemput Tuhan Yesus ke rumah Bapa, ke rumah yang kekal. Ataukah karena kesibukan kita, ya, keasikan kita untuk membangun rumah di dunia ini, ya, membangun rumah artinya dalam arti luas, sampai kita lupa, ya, atau melupakan diri, ya, terhadap pesan-pesan Yesus. Kita diingatkan lagi, saudaraku, karena kalau kita sampai terlupa ya dengan pesan Tuhan Yesus ini akan berakibat fatal ya. Yang mestinya kita di dunia ini hanya proses berjalan, menumpang ya. Akhirnya pola pikir, pola hidup kita ini menganggap bahwa dunia ini milik kita selamanya ya. Ya walaupun toh orang yang melakukan ibadah ya berusaha mematuhi akidah peraturan agama, tetapi pola pikir, pola hidupnya sudah mancep ya. Itu tidak bisa dipungkiri ya, dari sikap hidupnya itu akan tampak.
bahwa manusia banyak ya waktunya, hatinya, pikirannya, tenaganya ini untuk membangun rumah kekal di dunia. Lah ini kan aneh ya. Ingin membangun rumah yang kekal tapi di dunia. Lah ini kan sudah keliru, saudara. Ya, kenyataannya banyak yang seperti itu. Ya, sehingga waktu, hati, pikiran untuk Tuhan itu sudah berkurang ya, dikalahkan dengan ini ya, pengharapannya untuk membangun istana kekal di dunia. Nah, pesan ini saudaraku supaya menjadi koreksi bagi kita. Ya, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup itu perlu saudaraku, karena kita ini kan masih hidup di dunia. Tapi kan eman sayang ya, kalau tujuan hidup yang sejati ini tenggelam ya, karena justru kita mengejar hal-hal yang sementara. Ini peringatan dari Tuhan Yesus itu. Nah, saudaraku yang terkasih, kembali lagi pada ayat 3 itu, kerinduan Allah kita itu akan menjemput semua loh ya. Semua manusia ini akan dijemput, disediakan tempat di sana. Tapi ya, sekarang bagaimana respon manusia ini ya? Kan pernah itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya, nanti disiapkan di Matius 22 itu ayat 8, bagaimana raja itu akan mengadakan perjamuan kawin, pesta besar, mengundang ya, banyak orang. Tapi bagaimana responnya? Monggo Bu Ana, ayat 8. Matius 22 ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ya, ternyata Tuhan Yesus yang sudah bekerja keras ya, menyiapkan tempat sampai saat ini, menyiapkan tempat seindah sebaik mungkin. Dan ketika nanti Tuhan Yesus mengundang ya, manusia untuk dijemput menikmati rumah Bapa yang kekal, banyak yang tidak layak. Ini kan eman tidak layak. Padahal semuanya maksudnya Tuhan itu akan dibawa ke rumah yang kekal. Nah, ketidaklayaan itu monggo Pak Arti di Matius 22 ayat 5 dan 6. Matius 22 ayat 5 dan 6. Yeah. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Seperti inilah yang akan terjadi ya, di zaman kita ini ya, ketika Tuhan Yesus nanti sebagai Raja di atas segala raja mengundang kita untuk masuk pesta perjamuan ya, yang sempurna ya. Ternyata respon manusia ini macam-macam. Ada yang tidak mau memenuhi undangan ya, itu tadi ya, karena mengurus ladangnya, masih sibuk mengurus usahanya. Artinya itu tadi manusia sudah ya, pola pikir, pola hidupnya ini ingin membangun istana di dunia. Nah ini ya. Sehingga kita ketika sang raja di atas segala raja mengundang, ya enggak noleh ya. Karena merasa istana yang dibangun di dunia ini lebih indah daripada undangan sang raja itu ya. Tidak mudah saudaraku, karena sudah mancep menjadi pola pikir, pola hidupnya. Sekalipun ya berdoa, ya melakukan ibadah agama ya, tetapi hatinya ini sudah terpaut ya, dengan hal-hal duniawi ya. Sudah maafkan, aku masih mengurus pekerjaanku, ladangku, mengurus usaha. Sekali lagi saudaraku ya, orang di dunia harus bekerja, harus berusaha, hanya sebagai sarana ketika kita ini menumpang ya. Tapi jangan sampai lupa ketika Raja di atas segala raja mengundang kita untuk masuk perjamuannya, ya jangan ditolak ya.
Apalagi akan terjadi hamba-hamba yang akan mengundang, menyampaikan berita yang indah untuk masuk perjamuan itu, malah dia apa kan? Disiksa. Luar biasa terjadi, saudara. Hamba-hambanya yang ingin membawa masuk ya, atas perintah sang raja itu ke dalam undangan, malah disiksa, malah dibunuh. Undangan itu sama sekali tidak diindahkan. Nah, ini akan terjadi. Ini juga bahan koreksi bagi kita ya. Ketika kita sekarang ini dalam proses perjalanan di dunia. Nah, saudaraku ya, tetapi juga harus ingat, saudaraku ya, ketika nanti kita diundang masuk ke perjamuan yang diadakan raja di atas segala raja, tidak boleh sembarangan kita masuk ya. Ternyata raja itu akan melihat satu persatu undangan ini. Kalau sampai kedapatan ada undangan walaupun sudah masuk ke ruang pesta gitu ya, tidak mengenakan pakaian pesta, akan ditolak ya. Akan disuruh keluar, bahkan akan dihukum ya. Monggo Pak Sani ya, di Matius 22 ayat 11 dan 12. Matius 22 ayat 11-12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Jadi ini membuat kita semakin paham, saudaraku ya, bahwa kita yang sekarang dalam perjalanan menuju undangan Bapa itu juga ternyata harus ada tugas ya, mempersiapkan pakaian untuk masuk di pesta nanti. Jadi tidak sembarangan pakaian kita, harus pakaian pesta yang dikehendaki raja ya. Kalau di kitab Wahyu itu kan pakaian yang putih, jubah yang putih. Artinya hati kita ini dalam proses hidup dalam kekudusan dan kebenaran ya. Kalau kita nanti di sana itu datang ternyata tidak dengan pakaian yang jubah putih ya, hati yang kudus dan benar, ditolak ya. Allah kita, raja di atas segala kita itu pakaian yang lenan yang putih bersih, bahkan yang sudah dicuci dengan darah domba Allah. Oleh karena itu ya, senyampang kita diberi kesempatan hidup di dunia ini ya, dengan bekerja, berusaha silakan ya, tapi jangan lupa menyiapkan pakaian untuk undangan nanti ya. Undangan nanti disiapkan pakaian kekudusan dan kebenaran ya, supaya kita nanti itu berkenan ya. Sebab raja di atas segala raja akan melihat satu persatu ya, seberapa banyak orang yang datang, satu persatu, tidak luput dari pemeriksaan raja di atas segala raja. Bersyukur kalau kita ini diingatkan saat ini ya. Kadang-kadang kan kita lupa karena enaknya hidup di dunia dengan segala pengaruhnya ini, lupa ya, pakaiannya sudah kotor dianggap tetap bersih. Nah, saudaraku ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kalau di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 itu dengan istilah ya, istilah Yohanes itu ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, di dalam dia, ya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya ya sekarang ini kesempatannya kita belajar hidup seperti Kristus ya. Yakinlah saudaraku ya, kalau kita itu berusaha menempel, melekat Kristus ya, seperti ranting anggur itu saudara, kalau melekat pada pokoknya, maka ini karakternya Yesus, perangainya Yesus, hatinya Yesus, pribadinya Yesus akan diberikan kepada kita. Bukan kita yang berusaha, tidak bisa. Ya seperti ranting itu, kalau pokoknya anggurnya manis ya,
rantingnya melekat, ya nanti akan manis juga. Demikian juga kita di dunia ini ya. Kalau mau melekat ya, nanti dialiri dengan perangai Yesus, karakter Yesus akan mengubah, benar saudaraku, akan diubah karakter kita, perangai kita ini sedikit demi sedikit serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, ini yang dikehendaki saudaraku ya. Dan pesan Tuhan Yesus kepada kita juga bahwa setelah Yesus naik ke surga, secara fisik kan sudah murid-murid tidak bisa ketemu ya. Dulu kan enak saudaraku ya, waktu ketemu Tuhan Yesus ada keluhan, matur ya, ada sakit seperti ibu mertua Petrus itu, Guru, mertuaku sakit, ya didatangi ke sana ya. Tuhan Yesus menjamah sembuh, ya, langsung secara fisik berangkat. Lah murid khawatir lah setelah Yesus naik ke surga ini ya, lah aku ini ya minta tolong pada siapa? Yesus secara fisik sudah tidak bisa ditemui ya. Timbul kekhawatiran itu, padahal Tuhan Yesus jauh sebelumnya sudah menyampaikan ya. Monggo Budina ya, di Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi janji ini sudah diberikan sebelum Tuhan Yesus disalib sebenarnya. Tapi mereka lupa ya. Ketika Yesus naik ke surga, ada kekhawatiran. Wah, aku sekarang sudah menjadi yatim piatu ya. Dalam keadaan yang ya tidak menentu ya. Karena mereka lupa bahwa kalau Yesus pulang ke rumah Bapa, kembali ke surga, itu sebenarnya jauh lebih berguna. Karena Tuhan Yesus akan mengutus Roh Allah untuk menyertai orang percaya. Nah ini saudara. Dan betul, hanya selang 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dan sebenarnya karya Roh Kudus ini luar biasa saudara. Kalau zamannya Tuhan Yesus ya, berita keselamatan ini baru terbatas di Galilea, Yudea, sebagian kecil Samaria ya. Secara fisik pelayanan Yesus terbatas ya, karena masih berupa daging ya. Tapi setelah Yesus sempurna naik ke surga, luar biasa karya Roh Allah ini ya. Menjangkau seantero dunia, tidak dibatasi apa ya, waktu, tempat, apapun ya, tidak bisa menghalangi ya. Dan karya Roh Kudus ini bukan YJ ya. YJ itu membuat karya programnya sendiri, bukan. Karya Roh Kudus ini meneruskan karyanya Tuhan Yesus. Firman-firman, berita-berita yang disampaikan Roh Kudus ini persis tepat menyempurnakan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dan menjangkau seluruh dunia. Luar biasa, kita syukuri saudara. Lah oleh karenanya zaman kita ini kan zaman Roh Kudus saudaraku ya. Kalau kita ingin berjalan bersama Yesus, nggak bisa lagi seperti zamannya murid, berjalan dengan panca indera ya, dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, hidung ya, dengan kulit yang bisa kita rasakan. Nggak bisa. Allah kita sudah berupa roh, maka kita harus berjalan bersama Yesus itu dengan iman ya, dengan roh kita ya. Nanti kita akan merasakan. Oleh karena itu betapa ya, karena kita ini sudah dipimpin Roh Kudus ya, harus lebih peka suara Roh Kudus itu ya. Zamannya murid kalau Yesus manggil kan terdengar oleh telinga kita ini. Nah sekarang ya Roh Kudus itu berbicara di hati ya, hati kita ini harus peka hati kita ya.
begitu Roh Kudus lembut berkali-kali manggil, tapi kita gumpeng ya, seringkali nggak dengar, karena kita nggak berjalan dengan iman, dengan roh. Kan iman saudaraku ya, didampingi Roh Kudus, tapi nggak memperhatikan tuntunan Roh Kudus. Nah ini kita akan keliru nanti jalan. Maka marilah saudaraku, kita syukuri kenaikan Yesus ini, karena karyanya lebih sempurna dengan karya Roh Kudus ini ya. Jangan karena Roh Kudus ini nggak kelihatan terus kita seenaknya ya. Iya dulu kalau Tuhan Yesus bersama Yesus aku berbuat salah kan kelihatan Yesus, sekarang Roh Kudus nggak kelihatan. Jangan saudara ya, kuasanya itu sempurna seperti Tuhan Yesus ya. Maka janganlah kita meringankan tuntunan Roh Kudus, semakin pekalah ya. Nanti kita akan merasakan bagaimana luar biasa Roh Kudus ini melanjutkan karya Yesus, menguatkan, menghibur, dan akan menyempurnakan kehidupan kita. Dan yang terakhir saudaraku, pesan Tuhan Yesus saat dia belum naik ke surga ya, itu ada pesan yang tidak boleh kita lupakan ya. Di Markus 16, monggo Bu Lili, 15 sampai 16. Markus 16 Ya, 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ya. Pesan ini disampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu supaya kita mau melakukan panggilannya, pergi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena yang dimaui Tuhan Yesus itu, keselamatan itu bukan hanya untuk kelompok, untuk golongan orang Israel saja, orang Israel baru saja, bukan. Tapi Tuhan mau seluruh dunia ini diselamatkan. Nah kita berkewajiban untuk melaksanakan amanat agung ini ya, memberitakan Injil Yesus Kristus ya, dan yang lebih ya, berkuasa adalah pemberitaan melalui sikap dan perbuatan hidup kita sehari-hari yang mencerminkan Yesus dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih, sementara di dalam memberitakan Injil itu Yesus berjanji ya, bahwa orang-orang percaya diberi tanda ya, dalam memberitakan Injil itu ya, menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan ya, demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru ya. Kita kenal ada bahasa roh, bahasa surgawi ya. Itu karunia yang dari Tuhan ya. Karunia ya, bukan usaha kita. Dan diberi kuasa ya, seandainya mereka dikatakan ya di ayat selanjutnya itu ayat 17-18, ketika memegang ular, minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya ketika kita dalam tugas pemberitaan Injil itu mengalami keadaan yang sangat bahaya, bahkan bahaya maut, Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Mujizatnya akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, bahkan juga meletakkan tangan atas orang-orang sakit, orang itu akan sembuh. Ini akan terjadi, saudara, dan sudah terjadi karena ini janjinya Yesus ya. Jadi orang-orang percaya ini akan diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib ya, karena manusia ini banyak yang ya tidak mudah menerima pengajaran Injil tanpa tanda ajaib ya. Lihat Yesus waktu memberitakan Injil itu kan disertai tanda ajaib. Kalau hanya diucapkan dengan kata-kata ya, manusia ini tetap keras ya, ingin yang tanda yang ajaib, akhirnya diperkenankan ya. Sampai sekarang ini ya, hamba-hambanya diberi tanda ajaib supaya
mereka punya bukti gitu loh. Orang-orang yang keras hatinya itu nggak bisa mengelak lagi bahwa hamba-hambanya ini memang disertai dengan kuasa Allah. Ya. Ini akan terus dan sedang terjadi. Tapi saudaraku, yang harus diingat, tanda-tanda ajaib itu hanya sebagai tanda, sebagai bukti penyertaan Allah. Ya. Banyak yang terkecoh, ya. Akhirnya yang diuji, ya, yang diutamakan ini karunia-Nya, ya. Bagaimana berusaha mendapatkan karunia Allah, ya, sampai tugas pokoknya ini terlupakan, ya. Jadi tugas kita yang utama ini sebenarnya bukan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu tanda yang menyertai. Tugas yang utama memberitakan Injil supaya banyak jiwa diselamatkan, ya. Karena Yesus yang dituju itu adalah keselamatan jiwa, saudara. Ya. Dan tanda-tanda ajaib ini berkenan diberikan kepada umat. Jadi sekali lagi, janganlah orang-orang percaya ngongsongso, ya, berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan kuasa ini, mujizat ini. Jangan-jangan malah mujizat yang diuji dengan ngongso ini mendatangkan kesombongan, ya. Bukan untuk kemuliaan Yesus, tapi kemuliaan dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang, saudaraku, ya, yang kepencut, ya, dengan kuasa-kuasa yang diberikan, karunia diberikan ini supaya mendapatkan imbalan materi. Jangan, saudaraku, supaya Matius 7:22 tidak terjadi, ya. Aku ini sudah pernah bernubuat demi namamu, sudah mengusir setan demi namamu, aku tidak kenal kamu, ya, aku tidak kenal kamu. Kan sayang sekali, saudaraku, ya. Jadi tanda-tanda ajaib itu karunia, ya. Jangan memaksa diri untuk minta, malah kita sombong, kita masuk yang Matius 7:22. Lebih baik merendahkan diri. Kalau Tuhan Yesus berkenan memberikan, mari kita pakai dengan benar, sehingga sungguh Yesus yang dimuliakan. Dan akhirnya, saudaraku, ingatlah janji Yesus, ya, dan ketahuilah, ya, bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu Matius 28 ayat 20. Kita tidak sendiri, Roh Kudus menyertai kita dalam menjalankan tugas panggilan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sungguh Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Sayang kepada kita semua agar kita pada akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Oleh karena itu, kalau kita diingatkan pada malam ini, jangan takut. Lebih harus mendekat, harus mengedepankan kehendak Roh yang menuntun hidup kita, yang akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan kekal. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita sambut jamahan Tuhan Yesus yang luar biasa ini, yang memberi kekuatan kehidupan pada kita dengan pujian jamahan Tuhan Yesus 529.
Tuhan kita. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat sekaligus doa penutup. Tuhan Yesus Kristus, syukur kami tunjukkan kehadirat-Mu atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami dan mengutus Roh Kudus untuk membimbing kami. Kami mohon kiranya kami dilayakkan untuk bisa menempati tempat yang Kau sediakan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami yang saat ini masih berproses menuju tempat yang telah Engkau sediakan. Kami mendoakan para jemaat dan iman persekutuan doa yang telah Tuhan Yesus bentuk di kota-kota di Jawa Timur, di Jakarta, di Makassar, di Ambon, dan juga di Yogyakarta. Kiranya Roh Kudus menyertai dan membimbing semuanya dalam proses menuju ke tempat yang telah disediakan. Kami juga mendoakan gereja-gereja-Mu, khususnya di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kiranya para imam, pendeta, pastor, para pekerja di gereja yang menyelenggarakan gereja-Mu senantiasa berada dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan untuk menuju ke rumah-Mu. Kami juga mohon berkat bagi pimpinan negara kami, Bapak Jokowi beserta jajarannya, hingga sampai ke pelosok, level yang pimpinan yang paling rendah yang menyelenggarakan negara ini. Kiranya Roh Kudus juga menyertainya. Jauhkanlah kami dari yang jahat, agar kami semakin layak di hadapan-Mu dan boleh menuju ke tempat yang telah Engkau sediakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua anugerah yang telah Kau berikan ini. Dan kini kami menyerahkan doa permohonan yang tidak sempurna ini, dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus berikan dan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.